Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Terima kasih sudah stay di sini. Yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga Tuhan melancarkan rezeki kita, memudahkan urusan kita, dan yang paling penting semoga Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Oke, hari ini kita akan bahas tentang ini, pupuk kimia versus pupuk kompos atau organik. Bagus yang mana? Nah, ini sebenarnya sahabat tani, kedua-duanya ini pupuk ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini kita akan bahas nanti kesimpulannya di akhir. Nah, tujuan saya membuat video ini sebenarnya sahabat tani karena saya ingin mengajak sahabat tani semuanya untuk bagaimana bisa bertani tapi menghasilkan. Ya, kita tahu bagaimana petani kita itu sulit sekali mempunyai penghasilan lebih atau penghasilan yang besar, yang layak. Nah, ini salah satunya penyebabnya hanya dua, biaya pupuk yang tinggi dan juga biaya pestisida yang tinggi, begitu herbisida, fungisida, insektisida. Nah, ini kalau dua-dua biaya ini bisa kita tekan, maka kemakmuran petani itu bisa menjadi harapan besar buat kita semuanya. Oke, kita mulai dengan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia sendiri sahabat tani itu mempunyai kelebihan. Ya, kita ngomong dulu kelebihannya sebelum kita ngomong kekurangannya. Nah, kelebihan pupuk kimia ini adalah yang pertama adalah konsentrasinya tinggi dan mudah diserap oleh tanaman. Karena pupuk kimia, kan kita tahu setiap penjualan pupuk kimia itu mesti diberikan label di situ presentasi pupuknya, ya. Misalkan pupuk NPK, ya, saya sebut saja Ponska ya. Misalkan pupuk dari pemerintah Ponska itu ada NPK. Nah, NPK ini di situ ditulis 15 15 15. Artinya ada kandungan NPK masing-masing 15%. Nah, itu. Kemudian dari 15% ini kita temukan dalam bentuk granul biasanya seperti itu, dan sisanya itu bukan pupuk ya. Jadi begini, kalau itu 15%, 15%, 15%, maka total kandungan pupuk di situ ada sekitar 45%. Artinya kalau kita punya pupuk 1 kilo, maka di situ 45% pupuknya, sisanya bukan pupuk. Sisanya adalah pendamping pengikat pupuk tersebut. Pendamping pupuk ini atau pengikat pupuk ini bisa dari bahan macam-macam ya, dari tepung dan dari macam-macam yang tentunya tidak umum kita ketahui. Yang jelas karena itu tepung dalam bentuk granul, ketika dia kena air dia akan mudah hancur dan sehingga pupuk itu mulai gampang diserap oleh tanaman. Dan kita tahu yang kita berikan itu kadar pupuknya sekian. Kemudian selanjutnya adalah formulasinya yang spesifik. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Jadi formulasinya yang spesifik ini kita bisa tahu ya. Kalau tadi pupuk NPK seperti itu, bisa lagi misalkan pupuk MKP, monokalium fosfat. Di situ ada kalium dan fosfat saja, tidak ada nitrogennya. Jadi kita tahu komposisinya spesifik, sehingga kalau kita memberikan ke tanaman kita itu lebih jelas ya. Artinya begini, kalau tanaman kita ternyata butuh fosfat dan kalium saja, maka cukuplah kita berikan MKP tadi ya, karena dia sudah terkandung kalium dan fosfatnya, tidak ada nitrogen. Kalau misalkan kebutuhan tanaman itu cukup fosfat dan nitrogennya, maka kita cukup berikan saja kaliumnya atau KCl ya. Kemudian kalau misalkan KCl cukup atau kalium cukup, fosfatnya cukup, okelah kita kurang nitrogen, maka berikan nitrogen ya berupa urea. Jadi pupuk kimia ini kelebihannya adalah spesifikasi seperti itu. Jadi kita tahu kita akan berikan ke tanaman kita sesuai dengan kebutuhan tanaman kita. Itu kelebihan berikutnya. Jadi dari kelebihan-kelebihan ini sahabat tani, kita bisa simpulkan bahwa pupuk kimia itu mudah diserap, kemudian spesifikasinya jelas, kemudian kita bisa beli dalam bentuk spesifikasi yang tentu dibutuhkan oleh tanaman. Kalau itu cuma butuh nitrogen saja, maka kita kasih urea saja ya. Kalau cuma butuh kalium saja, maka kita kasih cuma KCl saja. Tapi kalau dia butuh NPK, fosfat, kalium, dan nitrogen, maka kita berikan pupuk NPK. Nah, itu kelebihannya. Tapi sahabat tani, di samping ada kelebihannya seperti ini, ada juga kekurangannya. Ya, jangan bilang bahwa pupuk kimia itu tidak ada kekurangannya. Sepertinya itu super sekali, tapi ada kekurangannya, tentu saja ya. Oke, kekurangan yang pertama adalah penurunan kualitas tanah. Kenapa tanah ini kualitasnya berkurang atau turun kualitasnya? Ini disebabkan karena mikroorganisme di sana, mikroorganisme penyumbur tanah itu mulai berkurang atau mati, atau kalau kita bilang musnah tidak mungkin ya, tapi
Kalau kita bilang mengalami kekurangan, maka itu sangat mungkin. Kenapa? Karena mikroorganisme tanah yang menyuburkan tanah ini manfaatnya banyak sekali ini ya, mengurai tanah, menggemburkan tanah, menyuplai makanan, kemudian membuat antibodi, antibiotik, antipatogen ya, anti penyakit. Kemudian dia juga membuat hormon sitokinin, gibberellin dan auksin. Nah, ini musnah atau kurang ya. Paling enggak jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman untuk menyuburkan tanah itu ini telah berkurang drastis sekali, sehingga tanah ini tidak menjadi subur ya, akan mengalami penurunan kualitas tanah. Kenapa seperti itu? Karena dia kurang makanan. Mikroorganisme ini kan makanannya dari tumbuhan ya, baik itu daun, batang maupun bunga yang sudah melapuh. Ini akan menjadi inangnya dan juga menjadi makanannya. Sehingga kalau ada makanannya, tentu dia akan berkembang biak dengan pesat. Masalahnya kan kita berikan pupuk kimia, bukan makanannya dia. Kemudian kalau di situ ada gulma ya, kita ambil semuanya dan kita bakar habis. Nah, terus pertanyaannya, mikroba mau hidup dari mana? Kalau sistem pertanian kita seperti itu, nah ini otomatis tanah kita akan menjadi tidak subur, akan mengalami penurunan kualitas tanah. Yang kedua adalah ketergantungan tanaman. Tanaman itu akhirnya karena tanah tidak subur, mikroorganisme mulai berkurang, maka mau tidak mau tanaman itu mengalami ketergantungan terhadap pupuk kimia. Maka harus kita mau tidak mau menyuplai pupuk kimia kepada tanaman kita. Padahal kita tahu ya, biaya pertanian kan paling besar di pupuk. Dan kalau kita berikan pupuk kimia terus menerus, uang kita berapa? Kita mau makan apa? Untungnya kita berapa? Ini sebagai petani kan bicaranya untung. Makanya kita jangan heran kalau petani kita sulit sekali untuk mencapai kemakmuran yang kita cita-citakan sebagai orang Indonesia ya, seperti itu. Ini sulit sekali karena biaya pupuk yang meningkat tadi, ketergantungan tanaman terhadap pupuk, belum lagi bibit ya. Bibit yang kita berikan itu bibit yang hidup di laboratorium. Di laboratorium itu pupuk disediakan ya, makanan disediakan dengan cukup, kemudian tanahnya disterilkan, bebas dari patogen, sehingga bibit yang dihasilkan itu bibit-bibit yang manja ya, tergantung dengan pupuk kimia dan kemudian dia manja sekali. Nah, begitu kita aplikasikan tanaman ini, kita beli pupuk, kita beli bibit dari toko, kita aplikasinya tanam ke lapangan di lahan kita. Apa yang terjadi kalau kita tidak berikan pupuk kimia? Apa yang terjadi kalau kita tidak sterilisasikan lahan menggunakan insektisida, fungisida? Kalau tidak perlakuannya tidak seperti itu, maka otomatis tanaman kita akan menjadi gampang sekali terserang penyakit. Itulah ketergantungan tanaman kita. Nah, bagaimana dia mau sehat sementara mikroorganisme dalam tanah yang nanti menyuplai antibodi, antipatogen, antibiotik itu tidak ada atau berkurang sama sekali, ya tidak mampulah dia melawan penyakit ya. Nah, itulah kekurangannya. Kemudian ada kekurangan berikutnya lagi, yaitu pencemaran lingkungan. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal, pupuk kimia itu kalau komposisinya 15% NPK, masing-masing 15%, maka dalam 1 kilo itu hanya 45% atau 450 gram pupuk. Sisanya 550 gram itu bukan pupuk, zat pendampingnya ya. Nah, misalkan zat pendamping ini terbuat dari tepung daun, dari tepung kayu, tepung sekam, tepung jerami, dari bahan-bahan organik seperti itu, ini nggak masalah. Tapi masalahnya kita nggak tahu itu dari apa. Nah, ini walaupun saya percaya ya, saya tidak meyakini bahwa semua pupuk kimia sintetis itu bahan pendampingnya bukan organik. Tapi kita belum membuktikan itu bahwa itu organik apa enggak ya. Kalau itu organik tidak masalah, tapi kalau bukan organik ya ini berpotensi untuk mencemari lingkungan atau mencemari tanah sahabat tani semuanya. Ujung-ujungnya tanahnya menjadi tidak subur. Itulah kelemahan-kelemahan dari menggunakan pupuk kimia sintetis. Kemudian kekurangan berikutnya adalah harga yang fluktuatif. Harga pupuk kimia ini namanya juga barang alam ya, barang yang habis, tidak didaur ulang. Ambil kemudian habis, ya seperti minyak lah ya. Minyak itu dipakai terus habis. Bukan tanaman yang bisa tumbuh, kita tanam tumbuh lagi, tanam tumbuh lagi, bukan. Ini barang yang diambil dari alam dan bisa habis. Makanya harganya sangat fluktuatif, cenderung akan semakin lama semakin mahal. Ya, kita tahu bahwa kita bahan baku pembuat pupuk itu paling banyak disuplai dari Rusia. Kemarin ada perang Rusia Ukraina, ini menghambat
pupuk ya, bahan baku pupuk. Nah, itu juga menjadikan salah satu faktor penyebab barang ini menjadi mahal, kadang murah. Dan kita tahu apalagi saat kebutuhan tinggi di musim tanam, lah ini sulit sekali kita dapatkan. Walaupun kita dapat, harganya mahal. Kalau kita dapat dengan harga mahal, nggak masalah, masih bisa tanam. Tapi kalau sudah mahal, barangnya langka, mau tanam apa? Nah ini, itu menjadi masalah tersendiri ya, terutama saat-saat musim tanam. Itulah kelebihan dan kekurangan pupuk kimia. Oke, selanjutnya kita masuk ke pupuk organik. Kelebihan pupuk organik pertama adalah meningkatkan kesuburan tanah. Karena tanah ini semakin lama kita berikan pupuk organik, mikroorganisme hidup dengan subur di sana, semakin banyak mikroorganismenya, maka otomatis tanah akan menjadi subur ya. Bukan hanya subur, tanah juga akan menjadi gembur karena sifat biologisnya kembali pulih. Ya, masalahnya begini, kalau kita menggunakan pupuk kimia sudah sering ya, misalkan puluhan tahun, ya kita tahulah sejak kapan? Sejak tahun 80-an gencar-gencarnya penggunaan pupuk kimia sintetis. Nah, ini akan membuat tanah kita tuh seperti tadi sudah dijelaskan ya, pupuk kimia tadi mengurangi kesuburan tanah karena mikroorganisme di dalamnya itu berkurang. Sehingga kalau kita mau pulihkan lagi tentu kita harus memberikan pupuk kompos yang banyak. Nah, ini. Tapi tidak masalah sebenarnya. Kita mau membuat tanah kita subur semula seperti awal ya, tanah-tanah yang belum pernah disentuh tanah yang masih perawan, ini kita bisa supply pupuk kompos ini 20 ton per hektar ya, 20 ton per hektar. Awal tahun kita kasih 20 ton, akhir tahun, pertengahan tahun kita kasih lagi 20 ton. Awal tahun berikutnya 20 ton lagi, begitu seterusnya sampai 3 tahun. Ini untuk menyuburkan tanah kita. Kita butuh pupuk organik yang banyak dan kita juga butuh waktu yang panjang. Nah, ini kalau kita mau memulihkan tanah kita. Tapi sebenarnya sahabat tani kita bisa mengakali itu ya. Tidak perlu pupuk yang sebanyak itu. Kita hanya butuh 20 ton saja 1 hektar itu sudah cukup. Atau bahkan kita tidak butuh sebanyak itu ya. Kita butuh 1 ton saja per hektar sudah cukup. Atau bahkan kita butuh setengah ton saja sudah cukup. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pasok mikroorganisme ke lahan kita. Kita ambil dari mana mikroorganismenya? Ya kita ambil dari humus tanah hutan yang masih perawan. Itu kita ambil mikroorganismenya, kita kembang biakan dulu, dan kita aplikasikan ke lahan kita. Ya kita sebutnya dengan mikroorganisme lokal. Ada yang menyebutkan dengan leaf mold, yang mana aja sembarang ya. Itu hanya istilah, yang jelas bahannya sama. Ya kita bisa ngambil dari humus tanah hutan, ya, karena di situ mikrobanya sudah lengkap ya. Kenapa harus tanah hutan? Karena di sana terjadi kompetisi antar patogen dan laktogen. Mikroba laktogen sudah menguasai di sana sehingga tanah hutan itu subur, jarang sekali terjadi penyakit di sana. Ini kita ambil, kita kembang biakan dan kita suplai ke tanah kita. Saya pernah bikin videonya, sahabat tani bisa lihat nanti di playlist. Di sana saya perbandingkan pupuk 20 ton dengan hanya 10 kilo saja ya. Kita pakai humus tanah hutan, bagaimana caranya? Nah, silakan dilihat video ini, dipelajari cara membuatnya. Oke, karena kita tidak bahas cara membuatnya, ini nanti menjadi panjang, kita bahas saja kelebihan pupuk organik ini. Apa itu manfaat mikroorganisme? Mikroorganisme penyubur tanah itu, dia pertama adalah mengurai zat-zat organik, ya, untuk menjadi makanan. Yang kedua, dia menggemburkan tanah. Yang ketiga, dia menciptakan antibiotik, antipatogen, anti jamur, anti penyakit yang menyebabkan busuk akar, busuk batang, layu fusarium, bercak daun, pate, dan lain-lain sebagainya. Ini akan dilawan oleh mikroorganisme ini karena dia menciptakan antibiotik dan antipatogen ya. Kemudian dia menghasilkan hormon pertumbuhan, baik itu pertumbuhan akar maupun pertumbuhan daun ya, hormon sitokinin dan auksin. Tapi dia juga memproduksi hormon giberalin untuk hormon pertumbuhan bunga ya, booster bunga dan buah. Nah ini makanya penting sekali pemberian mikroorganisme ya. Kemudian juga dia berfungsi untuk menyuplai makanan ya kepada tanaman ya, menyuplai nitrogen, menyuplai kalium, menyuplai fosfat bagi tanaman. Bahkan ada beberapa mikroba yang bisa menangkap nitrogen dari udara dan dari tanah seperti Rhizobacter, Nitrobacter, kemudian Nitrosomonas ya, itu untuk menyuplai makanan ke tanaman dalam bentuk nitrogen ya. Ada Bacillus, Pseudomonas dan lain-lainnya untuk menyuplai fosfat dan kalium kepada tanaman.
Makanya tanah menjadi subur, ada peningkatan kesuburan tanah di sana. Nah, ini kalau tanah sudah menjadi subur, otomatis kita menekan biaya pertanian, yaitu biaya pupuk. Kemudian kalau tanah kita subur, bebas dari penyakit, maka kita menekan biaya pestisida. Kalau biaya pestisida dan biaya pupuk sudah tertekan, otomatis disitulah nilai tambah ekonomi kita akan meningkat. Petani kita bisa diharapkan untuk menjadi makmur, sejahtera, paling enggak tidak rugi ya, paling enggak tidak rugi atau ada untungnya seperti itu. Selanjutnya kelebihan berikutnya adalah ramah lingkungan, karena tidak ada limbah maka ini ramah lingkungan ya. Kita bisa berikannya dalam jumlah berapa saja itu terserah. Yang penting penanganan patogennya itu bisa teratasi. Jadi kita bisa berikan berapa banyak pun tidak masalah. Yang penting penanganan patogen nomor 1 ya, yaitu kita berikan mikroba-mikroba anti patogen. Kalau tidak ada humus tanah hutan, kita ambil saja tanah di bawah pohon bambu ya. Kita ambil seakar-akar bambu, ambil juga daun-daun lelapukan bambu ya, di sana sudah sangat lengkap mikrobanya ya, termasuk anti patogen. Di sana ada Pseudomonas, ada Bacillus yang ini menghasilkan antibiotik dan juga menyuplai fosfat dan kalium kepada tanaman, mengurai juga bahan-bahan kimia sintetis ya seperti pestisida. Kemudian nanti ada Rhizobium, ada Nitrobacter, ada dan lain-lain sebagainya. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Karena topik kita tidak ke situ, saya batasi saja dan kita lanjut untuk kelebihan-kelebihan pupuk organik ini agar waktunya tidak terlalu panjang. Kemudian selain ramah lingkungan, otomatis limbah, tidak ada limbah di sana, tanah kita akan tidak tercemar dan menjadi subur. Kelebihan berikutnya adalah nutrisi yang berkelanjutan ya. Ini nutrisi yang berkelanjutan. Tanah akan cenderung untuk subur terus ya, karena mikrobanya sudah banyak di sana. Akan cenderung subur terus, mikroba yang menyuplai nitrogen, kalium dan fosfat terus-menerus ada di sana. Mikroba yang memproduksi hormon pertumbuhan berupa sitokinin, ausin dan gibberellin terus-menerus ada di sana. Kemudian mikroba yang menciptakan anti-patogen, antibiotik, anti penyakit ini ada terus-menerus di sana. Makanya nutrisi berkelanjutan ini akan ada terus ya, seperti alam ya, cara bekerja seperti alam. Ya sahabat tani bisa lihat saja di hutan itu seperti apa ya. Nggak perlu dipupuk. Bayangkan tanah hutan 1 hektar, pohonnya 30 meter, 20 meter, 15 meter, 10 meter. Itu makanannya berapa banyak 1 hektar dalam 1 bulan. Bisa dibayangkan sendiri puluhan ton ya. Tapi kan tidak perlu kita pupuk, tapi tanamannya subur terus. Karena apa? Mikrobanya terus menyuplai makanan kepada tanaman-tanaman yang ada di hutan itu. Nah, inilah manfaat yang sangat luar biasa ya, keberlanjutan nutrisi atau nutrisi keberlanjutan ya. Selanjutnya yang terakhir ada kekurangan dari pupuk organik. Kekurangan dari pupuk organik ini adalah nutrisinya yang rendah, tidak seperti pupuk kimia yang sudah ada standarisasinya seperti itu ya, 15%, 16% dan lain-lainnya. Kalau pupuk kompos atau pupuk organik ini tidak seperti itu, nutrisinya rendah. Kenapa? Karena tergantung bahannya yang didapatkan, misalkan dari kandang ayam, dari kandang kambing, atau pengkomposan dari alam ya. Nah, ini kandungan tentu nutrisinya rendah. Tapi dari nutrisi yang rendah itu dia lengkap sekali mineralnya ya. Tidak seperti pupuk kimia. Artinya di sana sudah ada boronnya, kalsiumnya, ada magnesiumnya, ada hormonnya, ada enzimnya, ada asam aminonya, yang mana semua itu walaupun dalam jumlah kecil, tapi dia sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dan jumlah kecil itu saja sudah cukup untuk tanaman karena kebutuhan mikro ya. Tidak seperti NPK yang kebutuhannya banyak. Nah, yang kedua adalah penyerapan nutrisi yang lambat, disebabkan karena bahan organik itu kan bahan yang tidak sehalus ya, tidak sehalus atau selembut bahan kimia sintetis ya. Sementara untuk mengekstrak sari-sarinya dalam bentuk NPK atau nutrisi itu dia harus halus ya. Untuk menjadi halus ini dilakukan oleh mikroba pengurai ya. Setelah diurai kemudian barulah nutrisi bisa diserap oleh tanah, oleh tanaman. Maka rilisnya termasuk slow release ya, tidak cepat seperti pupuk kimia. Kemudian yang selanjutnya adalah volume pupuk. Nah, pupuk kimia karena nutrisinya rendah, maka kita perlu memberikan dalam jumlah yang banyak, volume yang tinggi. Misalkan kalau 1 hektar itu kita hanya memberikan 400 kilo
pupuk kimia sintetis, maka kalau kita gunakan pupuk kompos, maka kita harus menggunakan sekitar 10-20 ton per hektar. Walaupun kalau dihitung dalam jumlah uangnya, ya tentunya masih seimbang saja ya, 20 ton pupuk kandang ya, dengan 400 kilo pupuk kimia ya hampir sama saja. Tergantung daerahnya masing-masing harga pupuk kandangnya seperti apa. Karena nutrisinya rendah, maka kita butuh volume tinggi. Nah, itu adalah kekurangan dan kelebihan pupuk kimia dan pupuk organik. Monggo sahabat tani mau pilih yang mana, tapi saya simpulkan di sini sahabat tani bahwa kita petani itu cari untung yang besar. Nah, kalau mau cari untung, maka mau tidak mau kita harus kembalikan tanah kita menjadi subur seperti tanah perawan dulu. Kalau kita mau melakukan itu, maka kita harus menggunakan pupuk organik. Masalahnya, kalau kita langsung menggunakan pupuk organik, tanah kita itu kurang nutrisi ya. Mau tidak mau kita berikan pupuk kimia, sehingga untuk menjadikan tanah kita ini kembali seperti tanah perawan dulu, kita harus melakukan pemupukan dengan menggabungkan keduanya, pupuk kimia dan pupuk sintetis. Ini digabungkan ya. Kalau tadi 1 hektar saya kasih contohkan, kita berikan pupuk kandang atau kompos 20 ton, kita tambah dengan 400 kilo pupuk kimia. Selanjutnya kita turunkan kadar pupuk kimia perlahan ya. Nah, ini kalau sudah perlakuan sampai 3 tahun, pupuk kita akan insya Allah tanah kita udah akan kembali seperti tanah perawan lagi, dan ini keberuntungan buat sahabat tani ya. Jadi asal butuh air saja, asal ada air yang cukup, maka tanah itu insya Allah akan selalu subur seperti tanah hutan lagi. Jangan lupa untuk selalu pemberian mikroba ya. Mikroba itu sangat penting. Jadi kompos itu sebagai makanan mikroba, dan mikroba akan mengekstrak itu menjadi pupuk untuk dimakan oleh tanaman kita. Sehingga kalau sudah menggunakan organik full, biaya pupuk akan otomatis tertekan, biaya pestisida juga akan otomatis tertekan. Karena mikroba kita menyuplai nutrisi, kemudian juga menyuplai antipatogen dan antibiotik, serta menyuplai hormon kepada tanaman kita. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.